Selamat sore teman-teman semua. Hari ini kita diskusi kembali tentang salah satu nilai berakhlak dalam core values ASN, yaitu loyal, yang berarti berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara ataupun instansi. Pada kesempatan ini kita membahas tentang penerapan nilai loyal dalam kehidupan kita, khususnya di kantor pertanahan. Telah hadir bersama saya rekan-rekan sekelompok, yaitu ada Mas Dimas, Mas Fitrian, Mbak Tia, Sonya, dan Yohana. Baik, kita mulai saja diskusinya. Oke, Mas Dimas, bisa nggak berbagi contoh bagaimana nilai loyal diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di kantor? Oke, untuk contoh penerapan loyal dalam kehidupan sehari-hari, salah satu bentuknya adalah ketika kita tetap berusaha memberikan pelayanan terbaik, meskipun dengan keterbatasan di lapangan. Misalnya, saat melakukan pengukuran di wilayah yang sulit dijangkau, kita tetap datang dan memastikan masyarakat tetap dilayani. Bagi saya, itu bagian dari loyalitas terhadap amanah dan tanggung jawab profesi sebagai ASN di kantor pertanahan. Kita tidak bekerja hanya karena diperintah, tapi karena menyadari bahwa kehadiran kita dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, terima kasih Mas Dimas. Selanjutnya, kalau Mas Fitrian, bagaimana contoh nyata nilai loyalitas tersebut yang berkaitan dengan integritas di kantor? Oke, terima kasih Kak Cloud. Menurut saya contohnya itu saat kita dihadapkan pada situasi di mana ada pihak yang mencoba mempengaruhi keputusan atau mempercepat proses di luar ketentuan kita. Nah, kita sebagai ASN itu harus tegas menolak dengan cara yang santun dan tetap menjelaskan prosedur yang berlaku. Dengan begitu, kita menunjukkan loyalitas kepada peraturan dan menjaga nama baik instansi kita, terutama ATR BPN ya. Nah, loyal di sini berarti menempatkan integritas di atas kepentingan pribadi. Oke, kalau sekarang ke Mbak Tia, bagaimana penerapan nilai loyal terhadap rekan kerja atau tim kantor? Kalau saya menerapkan nilai loyal dengan cara menjaga kepercayaan dan kebersamaan dalam tim. Misalnya saat rekan kerja sedang banyak tugas, kita bantu menyelesaikan sebagian pekerjaan tanpa menunggu diminta. Atau ketika ada perbedaan pendapat, kita memilih berdiskusi terbuka tanpa menjatuhkan satu sama lain. Bagi saya, loyal kepada tim berarti memastikan kita semua berjalan bersama, bukan saling meninggalkan. Selanjutnya ke Mbak Sonia, gimana sih contoh penerapan nilai loyal dalam pelayanan kepada masyarakat? Oh, kalau bentuk loyalitas yang paling terasa nih ya, mungkin di saat kita ini melayani masyarakat dengan penuh hati. Jadi meskipun di luar jam kerja atau dalam kondisi yang tidak ideal, misalnya saat masyarakat datang bertanya atau meminta penjelasan, kita tetap melayani dengan sabar dan tentunya tidak menunda-nunda. Hal ini, hal yang dilakukan dengan cara yang sederhana, meskipun sederhana, kita menunjukkan bahwa kita itu setia pada misi pelayanan publik. Jadi bukan hanya menjalankan rutinitas pekerjaan aja. Oke, terima kasih Mbak Sonia. Sekarang yang terakhir ke Mbak Yohana, dalam konteks digitalisasi dan inovasi, bagaimana penerapan nilai loyal ini terlihat? Kalau saya pribadi ya Mbak, saya itu melihat loyalitas itu berarti kesiapan untuk beradaptasi. Misalnya ketika ada sistem baru dalam pelayanan pertanahan, kita berusaha untuk mempelajari dengan cepat supaya tidak menghambat pekerjaan. Lalu kita juga bisa berbagi pengetahuan dengan rekan-rekan kita yang lain yang belum terbiasa. Dan bagi saya itu bentuk loyalitas pada kemajuan organisasi, di mana setia pada tujuan besar, bukan pada kenyamanan pribadi. Oke, terima kasih semua untuk pandangan dan pengalaman yang sangat inspiratif. Mungkin di luar dari ini banyak banyak lagi ya penerapan nilai loyal dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pekerjaan di kantor. Dari diskusi ini kita belajar bahwa
loyalitas ASN bukan hanya tentang kepatuhan, tapi juga dedikasi, kejujuran, kebersamaan, pelayanan, dan kesiapan dalam menghadapi perubahan. Semoga tetap semangat dan nilai loyal ini terus tumbuh di setiap kita dan juga saat kita bekerja di kantor. Oke, baik. Selamat sore dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.